Haleluya. Menjalani jalan Tuhan, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan satu foto, Bapak Ibu. Pujian ini seharusnya terus-menerus dinaikkan oleh satu bangsa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, kamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan menduduki tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah bangsa, gambaran bangsa Israel, Bapak Ibu. Ribuan bangsa dituntun Tuhan. Tidak beranjak dikatakan. Tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Mungkin saat ini, hari-hari ini kita tidak lihat tiang awan dan tiang api. Tapi dia beserta kita, katakan amin Bapak Ibu. Dia beserta kita. Waktu GLC kemarin, dan sering kita sebutkan di sini, Tuhan anugerahkan firman-Nya. Dia memperhitungkan setiap jalan kita. Dia mengamati, dia memperhitungkan setiap segala langkah, bahkan dia mengamati jalan kita. Dan itu dia buktikan, dia setia, Bapak Ibu katakan amin. Dia benar. Nah seharusnya Bapak Ibu, pada waktu bangsa ini dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan, yang ada adalah ibadah. Pujian penyembahan itu harusnya senada dengan tiang awan, tiang api yang tidak pernah berhenti. Tapi di antara mereka ada yang mengeluh dan menggerutu. Hari ini kita diingatkan bahwa Bapak Ibu, saya dan saudara-saudari yang beriman kepada Tuhan Yesus, katakan amin, sedang berjalan. Sedang menjalani jalan yang telah Tuhan sediakan, katakan amin. Karena jalan itu adalah pribadinya Bapak Ibu. Tapi kok begini jalannya? Ya sepanjang Bapak Ibu dan saya berjalan bersama Yesus, di dalam Yesus, Bapak Ibu sedang berjalan di jalannya, katakan amin. Yohanes 14 ayat 6. Jalan Tuhan adalah pribadinya Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui aku. Bahasa lainnya, nggak bisa dengan cara yang lain. Tidak bisa. Hanya melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Tidak ada nama lain Bapak Ibu. Tidak ada nama Ratna, tidak ada nama Maria, tidak ada nama tetangga. Mohon maaf, tidak ada nama pastor. Nama Yesus. Yesus siapa? Kristus. Hanya melalui nama itu Bapak. Harusnya itu yang kita lakukan setiap hari, katakan amin. Mulai hari ini kita akan terus berlatih Bapak Ibu sebagai murid, katakan amin. Hanya memuji Tuhan. Karena kita sedang berjalan di jalannya dan bersama Dia. Haleluya Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Beberapa kali kita bagikan di sini Yesus itu cara, karena terjemahan lainnya I am the way, cara. Tapi Dia juga jalan Bapak Ibu. Maka tadi dikatakan kamu tidak bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui jalan yang Yesus sediakan. 321, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancangan. Waktu dikatakan langit, bumi, jalan Tuhan, kita bisa capai dengan Yesus. Kita hanya bisa mencapai rancangan Tuhan melalui Yesus. Begitu maksudnya. Boleh kemuliaan Tuhan. Setinggi apa rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu saya, saudara-saudari, dicapai, katakan amin, hanya melalui Yesus.
sekalipun tingginya langit dari bumi, tapi dapat dicapai melalui Yesus. Jadi maksudnya ini kita nggak pernah sampai ya. Di dalam Yesus already done, sudah terjadi, sudah sampai. Haleluya Bapak Ibu, betapa kebaikan Tuhan itu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 Bapak. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Jadi waktu bangsa ini keluar dari Mesir Bapak Ibu, mereka bangsa budak 430 tahun. Lebih lama daripada bangsa Indonesia dijajah Bapak Ibu. Jadi yang ada dibentuk karakter mereka, mereka baru makan kalau kerja keras Bapak Ibu. Mereka harus cari jerami, mereka harus buat batu bata, mereka harus buat ter, semua yang diperlukan oleh bangsa Mesir untuk membangun kejayaannya, memperbudak bangsa perjanjian pada waktu itu. Haleluya. Kita baca bersama Bapak Ibu, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Bapa tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Bapa, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Karena begitu keluar, sebenarnya pluk, deket banget Bapak Ibu ke Filistin. Tapi Bapa tahu, katakan amin. Dia maha tahu bangsa ini yang baru keluar masih budak, pikirannya masih budak, sakit, nggak mungkin sembuh. Ini penyakit berat, katanya nggak mungkin pulih, budak, sakit hati, saya sering dibenci, budak masa lalu, budak keuangan, budak kesakitan. Sehingga Tuhan katakan, saya akan latih bangsa ini dulu. Saya persiapkan nanti mereka waktu masuk ke tanah perjanjian. Mereka benar-benar bangsa perjanjian yang terpilih, yang perkasa karena Tuhannya perkasa. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, keluar dari Mesir, perang, jangan-jangan mereka mau kembali. Oh saya nggak biasa perang, saya biasa budak. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Bapak Ibu prakteknya, kalau ada hal-hal yang seolah-olah belum sempurna, kita terima latihan, katakan latihan. Latihan, jadi yang disebut tadi di awal oleh Bu Yohanes 1 ayat 12. Coba dibukakan malih Gung Deki. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Bapa. Anak-anak ini bertumbuh Bapak Ibu. Kenal, latihan jalan, latihan lari, latihan mandiri, latihan tanggung jawab, latihan mengeksekusi, latihan melakukan, bahkan menjadi terampil, bahkan segambar serupa dengan Bapaknya. Ini yang Tuhan persiapkan waktu bangsa Israel ini keluar Bapak Ibu. Dia maha tahu Bapak Ibu. Kita lanjut ke Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Bapa menuntun bangsa itu berputar. Aduh kok kambuh lagi, masalah lagi. Bapa membawa mereka berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut, bahkan menuju laut. Kok diajak ke laut? Mana tanah yang berlimpah-limpah susu madunya? Kok ke laut? Dengan siap sedia, baru dikatakan Bapak Ibu, berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini kerinduan Bapak. Siap sedia berperang.
dan peperangan sudah selesai, katakan amin Bapak Ibu. Itu yang disebut Roma, kita lebih dari pemenang. Waktu itu mereka yang harus berperang Bapak Ibu, maksudnya berperang, melihat sendiri bangsa yang mengejar mereka. Melihat sendiri kuda yang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi, sementara mereka berjalan tertati-tati, membawa 2-3 pakaian, membawa beberapa perlengkapan mereka. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Haleluya. Tapi Bapak kita dahsyat kasihnya, katakan amin Bapak Ibu. Kasihnya dinyatakan melalui berbagai penyediaan yang sebentar lagi kita lihat Bapak Ibu. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Bapak Ibu lihat, coba lihat kembali foto yang tadi Bapak Ibu. Mereka berkemah di tepi padang gurun. Padang gurun itu isinya Bapak Ibu, ular berbisa, kala jengking, tak ada air, tak ada tumbuhan, mereka berkemah di situ. Orang berkemah, kalau nanti Bapak Ibu pernah kita ikut ketemu sama anak-anak yatim piatu di Klungkung, nah itu berkemah itu begitu, di tepi sungai, di pegunungan, sudah bawa bekal. Di tempat di mana tempat itu paling nyaman, ini di tempat yang paling tidak nyaman, di tepi padang gurun. Tapi lihat Bapak Ibu, dikatakan tiang awan, tiang api itu tidak pernah beranjak meninggalkan mereka. Maka Tuhan katakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu mereka berkemah, ini foto yang ada apinya Bapak Ibu. Ini mereka kemah ini Bapak Ibu. Kelihatan gambarnya bagus Bapak Ibu. Padahal pada waktu dulu kemah yang mereka miliki, ya barangkali jarang sekali yang ada tutupnya. Gimana bawa tandu, bawa kemah. Mereka sudah lari Bapak Ibu. Mereka hanya tertidur. Hanya beberapa orang yang ini kan ini seperti apa namanya nih sekarang yang lagi orang banyak lakukan pokoknya yang bagus, tenda yang bagus kan. Ini mereka rata, rapi. Di situ nggak mungkin Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak beranjak. Mereka lihat sendiri Bapak Ibu apinya. Mereka lihat awan menyertai mereka sehingga tidak panas di siang hari. Sehingga mereka tidak ada dehidrasi, bahasa kedokterannya. Karena terus berjalan, karena mereka harus berjalan. Kalau tiang awan itu tidak berhenti, mereka nggak boleh berhenti. Jadi mereka akan terus berjalan tanpa stop. Haleluya. Keluaran 13 ayat 20 tadi nggih. Kemudian 21. Keluaran 13 ayat 2. Tuhan berjalan di depan mereka. Memastikan semuanya clear, clean, aman, safe. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam terus jalan. Kalau tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Baik di siang maupun malam. Baik waktu dipimpin tiang awan maupun tiang api. Jadi mereka tidak mengetahui kapan mereka harus berangkat dan mereka harus berhenti. Mereka harus lihat tiang awan, tiang api itu. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tidak berpindah, tidak berkurang Bapak Ibu. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Di depan bangsa itu. Boleh sorak-sorai itu. Tidak beralih. Tidak berkurang. Tidak beranjak. Begitu kasih setia Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 13. Seluruh kebutuhan mereka, katakan seluruh kebutuhan saya disediakan Bapa Tuhan yang mengasihi saya, yang menuntun saya di jalan-jalannya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Keluaran 16 ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Bapamu. Coba lihat lagi yang 11 nih, Kak. Makan rotinya kapan Bapak Ibu? Pagi, sarapan roti mereka. Sore, makan daging. Semua ada tujuannya Bapak Ibu. Pagi, mereka diberikan makanan yang light, yang enteng, yang ringan. Malam, mereka diberikan daging supaya nggak kedinginan. Tidak hanya apinya. Dia tidak hanya berikan kuasanya di muka bumi ini, katakan amin. Tapi kuasa di dalam kita diberikan. Dia berikan daging pada waktu itu. Sebentar lagi kita terima daging anak manusia. Maka stop. Mau menjadi budak. Katakan amin Bapak Ibu. Saya sehat. Saya sembuh. Semua dibayar lunas. Masa depan saya ajaib. Bagi pemuda-pemuda, Bapak sendiri yang bawa Hawa saya ke dekat saya. Saya tidak usah pusing. Saya tidak usah khawatir. Tuhan, seperti Engkau membawa Hawa ke dekatku, demikianlah Tuhan membawa penolongku yang sepadan kepadaku. Aku tidak perlu cari, karena dulu Adam dibuat Tuhan tidur, aku mau tidur saja. Begitu Bapak Ibu. Aduh siapa ya? Nggak usah cari. Kalau laki-laki, pemuda-pemuda, tidur saja. Maksudnya percaya gong. Percaya dan minta. Karena minta. Saya minta, Tuhan katakan minta apa saja. Makanya kemarin baca gong, Amsal 31 ayat 10 sampai Tuhan saya minta yang model begini. Pagi-pagi dia sudah bangun. Sampai malam pelitanya tidak padam. Bahkan dia membeli tanah. Oh, saya tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Haleluya. Perkataan yang lemah lembut ada di mulutnya. Diucapin Bapak Ibu, diminta. Dan dia Bapak yang setia, katakan amin. Bagi gadis-gadis, anak muda, jangan bingung. Jangan cari juga. Karena Tuhan yang bawa nanti kita kepada orang yang itu. Seperti saya kepada Pak Putu. Amin Bapak Ibu. Nggak, saya takut menikah Bapak Ibu, asli takut menikah. Kenapa ya? Rumah tangga orang ramai terus. Bertengkar. Ada begini, ada begitu. Yesus itu Tuhan segala bangsa, katakan amin. Saya belum kenal Yesus, SMP itu doa Bapak Ibu. Di setiap tempat pokoknya yang pertama saya minta, saya lulus. Takut sekali tidak lulus. Bapak Ibu sudah biayai. Nanti tidak lulus, aduh kasihan dia guru SD, gajinya sedikit, membiayai banyak. Saya harus lulus, saya harus sehat Tuhan. Dan yang kalau saya sampai menikah, harus dari Engkau. Kalau saya menikah harus dari Engkau. Kemana saja Bapak Ibu saya doa demikian sejak SMP. Tidak berani menikah Bapak Ibu. Aneh pernikahan itu. Kenapa mereka menikah? Kenapa mereka tengkar? Kalau nggak cukup uangnya jangan menikah. Maksud saya dulu begitu Bapak. SMA kelas 2 saya mimpi seseorang. Dan orang itu yang duduk di belakang itu. SMA kelas 2 belum ketemu. Semester 5 ketemu lagi dalam mimpi. Belum ketemu. Semester 8 saya bertemu dengan beliau. Setinggi langit dari bumi. Demikian jalan-jalan Tuhan. Dan Tuhan itu bertanggung jawab, katakan amin. Dia Bapa yang tidak hanya baik, dia penuh dengan tanggung jawab. Saking penuhnya, dia sendiri disalibkan. Karena dia dan Bapa adalah satu. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang saya kenal Bapak Ibu, namanya Yesus. Dulu saya tidak kenal. Sekalipun dia mengenal saya. Bahkan sebelum saya dibentuk di dalam rahim ibu saya.
Minta Bapak Ibu adik-adik, minta kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti apa jalan yang harus saya lalui. Saya tidak paham. Tapi di dalam Engkau saya telah disediakan semuanya. Amin Bapak Ibu. Keluaran 16, Keluaran ayat 13 mungkin. Pada waktu petang, siapa kemarin pagi beli ke warung, beli 1,5 kilo, 1/4 daging. Diki datang. Baca bersama-sama, pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun. Tidak 1-2 orang, 1-2 ekor Bapak Ibu. Berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Tidak pernah ada Bapak Ibu burung puyuh itu ada di padang gurun. Itu bukan ekosistem dia, itu bukan tempat hidup dia. Yang ada di padang gurun itu Bapak Ibu burung bangkai. Ada yang mati, hewan mati, cek itu. Burung puyuh berduyun-duyun menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Lebih daripada segala suplemen ada ini. 40 tahun mereka berjalan. Bukan 40 tahun tinggal di sebuah kota, enggak tinggal Bapak Ibu, jalan. Setiap hari mereka jalan. Kita lihat lagi Keluaran 16 ayat 35. Daging disediakan. Roti disediakan. Sekarang lihat Bapak Ibu. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah. Mereka katakan jemu, bosen dengan mana. Padahal karena manalah mereka tiba di sana. Tidak ada barangnya sekarang. Tapi secara biologis Bapak Ibu, tubuh anatomi manusia ini nggak kuat jalan 40 tahun tanpa mana. Dia tahu apa yang Bapak perlukan, Bapak Ibu perlukan untuk jalan. Entah lagi 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun. Dan dia beri makanan dirinya sendiri, tubuhnya. Dan setiap hidupnya firman-Nya diberi untuk kita. Supaya waktu Bapak Ibu dan saya berjalan melangkah di tahun 2026 ini, hari ini tanggal 1 Maret sampai akhir 2026, sampai selama-lamanya, Dia sediakan semua yang memastikan anak-anaknya terpelihara sempurna. Haleluya! Itu Bapak kita. Haleluya. Keluaran 17 ayat 6. Tidak ada yang mereka tidak disediakan Bapak Ibu. Tidak mungkin ada air di padang gurun kecuali ada satu kondisi namanya oase. Sedikit, kecil, dan tidak di banyak tempat. Tapi di sini Bapak Ibu kita baca bersama. Maka aku haruslah sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Pukul batu keluar air. Waduh, mujizat tiap hari mereka lihat. Tiap hari lihat mana mujizat. Tiap hari burung puyuh menutupi perkemahan mereka, mujizat. Tiap hari lihat tiang awan, mujizat. Tiap hari lihat tiang api, mujizat. Tiap hari mereka hidup dalam mujizat. Tiap hari mereka hidup oleh mujizat. Selanjutnya Bapak Ibu. Keluaran 17 ayat 6. Maka aku berdiri di sana, Ulangan 29 ayat 5. Berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun lamanya. Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu.
Kemuliaan Tuhan pribadi lepas pribadi melingkupi mereka Bapak Ibu. Sehingga tidak ada cuaca, panas, hujan, kering yang mempengaruhi kain, baju di tubuh mereka dan sepatu. Jadi kemuliaan mujizat itu tidak hanya lihat makanan, air, tiang awan, tiang api, tapi melingkupi mereka sehingga mereka seperti ada di dalam bubble Bapak Ibu. Ada di dalam gelembung kemuliaan. Tidak ada bisa menyentuh pakaian mereka seperti tersimpan di dalam lemari. Sepatu mereka seperti tidak terpakai untuk jalan. 40 tahun hanya satu sepatu dan tidak rusak. Kemuliaan Tuhan melingkupi mereka. Begitulah Bapak Ibu dan saya yang Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam kemuliaan. Tidak ada senjata si jahat yang menyentuh, bisa menyentuh Bapak Ibu. Haleluya. Kemuliaan Tuhan, tapi pakai understanding. Bukan hanya angkat darah, angkat tubuh, kemudian hidup seperti biasanya. No, Bapak Ibu jangan lagi menjadi apa yang kita pelajari hari ini. Masih mengeluh, masih menggerutu, masih sakit hati. Tapi Tuhan katakan berubah supaya kamu siap berperang. Berperang apa? Menolak segala dusta iblis. Kamu kemarin diomongin sama iparmu, mau ngomongin apa juga dia ipar saya. Saya sangat mengasihi dia. Oh, ngomongin apa? Lagi-lagi apa yang diomongin? Sudah. Kamu katanya begini, begono, begini. Enggak, dia saudara saya. Dia sahabat saya dalam kerajaan Tuhan. Tuhan yang suruh dia menjadi ipar saya supaya saya dipertajam olehnya. Itu ngomongnya sekarang, katakan amin itu Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa menyentuh Bapak Ibu, katakan amin. Nggak ada. Ulangan 29 ayat 5, Ulangan 8 ayat 4 sampai 5. Haleluya. Ini ditegaskan lagi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. 3, 2, 1. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Kena keringat, kena panas. Tidak buruk. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun harusnya bengkak Bapak Ibu. Saya pernah jalan kaki dari Denpasar ke Klungkung karena diterima di FK. Tanpa testing. Kaget. Nggak mungkin ini. Di situ saya melihat Tuhan Bapak Ibu, maksudnya meskipun belum kenal Yesus, ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya kalau sampai saya ujian Bapak Ibu, si penmaru zaman itu saya nggak mungkin lulus. Tidak mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap lihat buku saya mual. Tapi Tuhan anugerahkan tanpa testing karena kaget. Oh ini memang bukan dari saya. Ini sesuatu terjadi, makanya saya harus jalan kaki. Mengucap syukur, menunjukkan saya menghargai kelulusan ini dari Denpasar ke Klungkung, jalan kaki. Karena hati gembira Bapak Ibu, saya tidak ada bengkak. Kakak saya yang kemarin main ke rumah Bapak Ibu, mani-mani loh, esok-besok kalau kamu dapat begini, pesta, guling, dia bilang begitu. Nggak berani ngomong Bapak Ibu, saya lihat kakinya sudah bengkak, ibu jarinya itu sudah merah sekali. Kakimu tidak bengkak 40 tahun. Kami jalan itu dari jam 5 dilepas sama Bapak di Kesiman ya Bapak Ibu, belum ada jalan Ide Bagus Mantre, jadi kami lewat sampai Celuk yang begitu-begitu Bapak Ibu. Jam 2 siang kami tiba di Klungkung dan kembali naik kendaraan umum ke Denpasar. Bengkak Bapak Ibu. Kaki kakak saya bengkak. Dan Tuhan katakan 40 tahun kamu tidak ada yang bengkak. Satu pun tidak ada yang bengkak Bapak Ibu. Karena waktu dia katakan kamu, pakaianmu, kakimu, artinya untuk semua mereka. Setiap orang yang jalan waktu itu. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, kesimpulan yang pertama. Menjalani jalan Tuhan. Ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Bersyukur. Begitu harusnya kita setiap hari. Nanti latih kebiasaan di rumah Bapak Ibu ya.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus. Yesus. Kita GLC tidak hujan. Saya ke Singaraja tidak hujan. Ya kita Singaraja kalau tidak hujan. Kata ya Pak. Tidak hujan. Kita ketemu di Bedugul Bapak Ibu dengan mantu anak cucu kami. Besan. Tidak hujan. Dan hari ini tadi pagi saya bangun hujan gerimis. Saya katakan Tuhan kalau Bapak berkenan jangan hujan terus. Dan terang Bapak Ibu meskipun ada sedikit-sedikit. Sekecil bersama saya katakan sekecil apa-apa. Ada dalam pengamatan Bapa saya, Tuhan saya. Saya pagi-pagi turun Bapak Ibu, bikin minum. Saya buka kopi yang biasanya saya bikin, saya tuang. Saya lihat tempat penyimpanan kopi ini agak kotor. Nanti akan kasih tahu Angel tolong bersihkan. Saya duduk Bapak Ibu, minum di meja, ke belakang, Angel bersihin. Saya katakan, haleluya! Belum nyuruh, Angel sudah bersihkan dari hal yang paling kecil. Dia tahu, maha tahu, di tempat yang paling kecil itu, dia maha baik. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang saya kenal. Angel sudah bersihkan? Iya Ibu. Tahu enggak Angel? Saya mau kesaksian ya. Angel rince. Tadi itu saya bikin minum. Saya mau suruh Angel bersihkan. Belum minta. Belum nyuruh. Belum minta tolong. Angel bersihkan. Padahal banyak kerjaan yang lain. Biasanya yang bagian Niki. Terakhir dia kerjakan atau di hari itu tidak bersihkan. Hari itu Tuhan mau tunjukkan. I am your father. Aku Bapamu. Aku Bapamu. Aku Bapamu. Saya dulu tinggal di asrama Bapak Ibu. Saya suka makan roti. Karena bagi saya dulu itu roti itu mahal Bapak Ibu. Saya tinggal di asrama. Saya bergantung dari makanan rantang kakak-kakak kelas. Saya tidak pernah ngeluh berapapun yang dikasih bekal sama Bapak Ibu. Ini loh Muni, nggih Pak. Bapak saya guru sastra di UNUD Bapak Ibu. Biasanya beliau datang ke asrama putri, di tangannya ada satu roti Bapak Ibu, satu bungkus saja. Nah, Bapak di kamar di sana, kamar saya di 2A namanya Bapak Ibu, asrama putri yang sekarang sudah terpakai. Bapak hanya untuk menyerahkan satu roti itu saja Bapak. Lebih lagi Bapak kita di sorga, boleh kemuliaan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Bapak Ibu. Inilah seharusnya salah satu lagu yang mungkin mereka bisa nyanyikan waktu itu Bapak. Atau lagu-lagu lain yang mereka kenal. Karena mereka telah dilepaskan dari perbudakan kepada bangsa yang digenapi janji Tuhan kepada mereka. Baca bersama saya Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini cukup terkenal Bapak. Karena di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 tetaplah berdoa. Tetapi begitu di ayat 18 ditutup dengan bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Bapa, Bapak, Ibu dan saya bersyukur dalam segala hal. Waktu bersyukur dalam segala hal, Bapak Ibu sedang melakukan kehendak Bapa dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya tidak ada lagi keluhan di bibir saya, di mulut saya. Saya tidak mau mengeluh, saya tidak mau menggerutu, saya hanya mau bersyukur. Wahyu 3 ayat 14. Haleluya Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sama Bapak Ibu. Waktu dia berkata jadilah terang. Waktu dia berkata Adam, Adam di mana kamu? Waktu dia berkata Lazarus keluar. Waktu dia berkata kenapa kamu kurang percaya, dia pribadi yang sama. Dialah Bapa, Putra, Roh Kudus, namanya Yesus. Dan Yohanes menulis ini Bapak. Ada 7 jemaat yang diberi pesan dari penglihatan Yohanes. Salah satu jemaat namanya Laodikia. Kita baca bersama Bapak Ibu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Waktu Bapak Ibu berkata bilur-bilurnya sembuhkan saudara, amin. Bapak Ibu sedang berdiri bersama-sama dengan saksi yang disebut ini. Namanya Yesus. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Bapa. Dialah saksi itu. Maka dia katakan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali roh Bapa sendiri. Dan roh itu ada di dalam daging manusia namanya Yesus. Dia tahu apa keperluan Bapak Ibu. Dia maha tahu. Jangan pernah mengeluh lagi, katakan amin. Jangan pernah menggerutu lagi, katakan amin. Jangan pernah kalau begini, tak ada lagi. Semua ya dan amin. Pelit-pelit bersaksi Bapak Ibu. Karena kesaksian itu meninggikan Tuhan. Sehingga pada waktu ada 10 kusta datang dan mereka sembuh, hanya 1 yang balik kepada Tuhan. Dan say thank you kepada Yesus. Dan Tuhan berkata, mana 9 yang lain? Waktu Bapak Ibu bersaksi saya sembuh karena Yesus dipermuliakan. Waktu bersaksi anak saya dulu yang berontak, sekarang menjadi sahabat saya karena Yesus ditinggikan. Saya dulu istri yang berani dan tidak tunduk pada suami, sekarang saya menjadi seperti ini karena Yesus. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus, karena bumi ini harus penuh dengan kemuliaannya. Harus penuh. Rumah saya harus penuh dengan kemuliaan Yesus. Di setiap sudut rumah saya harus dinyatakan kesaksian bahwa ini terjadi karena Yesus. Jangan tutup kesaksian. Hari ini seluruh rencana iblis yang menahan kaki saudara Bapak Ibu untuk meninggikan Yesus dilumpuhkan dalam nama Yesus. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini, setiap langkah kakimu yang sudah diperhitungkan Tuhan, kemanapun Bapak Ibu pergi akan menyatakan Yesus penyembuh, pelunas hutang, pemulih keluarga, menyediakan masa depan. Itu meninggikan Yesus Bapak Ibu. Mana 9 yang lain? Kamu sendirikah yang datang? Mana 9 yang lain? Hari ini dia tidak tampak Bapak Ibu. Kita tidak bisa datang secara fisik menghadapi dia. Tapi di setiap tempat saat Bapak Ibu bersaksi, Bapak Ibu seperti kusta yang sembuh yang datang kepadanya, Yesus thank you. Boleh sorak-sorai untuk dia. Haleluya. Bumi ini, Bali, Indonesia harus penuh dengan kemuliaannya. Dulu saya sakit, sekarang saya sembuh. Dulu saya stres, sekarang saya sembuh karena Yesus. Nama lain tidak perlu disebut Bapak Ibu. Karena hanya nama dia yang beri keselamatan. Haleluya. Saya tidak perlu ditinggikan. Tidak perlu. Saya butuh Yesus untuk diselamatkan. Haleluya. Boleh sorak-sorai untuk Yesus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Gunakan media sosial Bapak Ibu. TikTok, apapun, Instagram, bersaksi, saya sembuh karena Yesus. Haleluya. Ulangan 7 ayat 9. Haleluya. 3, 2, 1. Sebab itu haruslah, harus kau ketahui bahwa Tuhan Bapamu, dialah Bapa yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Yang lemah berkata aku kuat, itu namanya memegang perintah. Tidak lagi disuruh nanti kamu bawa ya domba tanpa cacat, tanpa celah persembahkan setiap tahun. Enggak. Lakukan ini untuk mengingat akan aku. Sampai kepada yang keras Bapak Ibu, beribu-ribu keturunan, inilah yang menyebabkan saya doa dalam nama Yesus. Seluruh anak, mantu, cucuku Tuhan, cicitku dan ribuan keturunanku, tidak ada yang terhilang. Semua menjadi milik Yesus, semua menjadi murid Yesus. Mereka orang-orang yang imannya perkasa di bumi. Mereka orang yang duduk di antara para bangsawan dan raja-raja. Mereka orang-orang yang berbuah tetap. Mereka akan dikenal oleh suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa. Haleluya, saya undang Bapak Ibu berdiri. Haleluya. Haleluya, beribu-ribu keturunan. Ribu-ribu keturunan. Tidak pernah khawatir tentang jegek dede, Noni, Wimba, Odi, Sopi. Tidak khawatir. Jose, tidak khawatir. Gongdeki, anak-anak, mantu, cucu Pak Ahmad, siapapun Bapak Ibu di sini, Tony, Ita, Pak Putu, semua keluarga Bulina, Andre, Sandra, Catherine, semua Jerry, semua Marsi di sini, semua boleh kemuliaan Tuhan. Haleluya! Beribu-ribu keturunan. Saya silakan duduk lagi Bapak Ibu. Haleluya. Ulangan 32 ayat 4. Haleluya Pak Ama. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Bapa yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Dia saking adilnya Bapak Ibu. Dia yang ditikam di atas kayu salib. Bukan adil kamu salah kemarin, sekarang kamu harus menerima hukuman. Saking adilnya dia yang terima semua hukuman itu. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lukas 19, agak panjang ini Bapak Ibu. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Haleluya. 3, 2, 1. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, kota tempat penyembahan, ke kota sekaligus tempat penyaliban dia Bapak Ibu. Haleluya. Ayat 29. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, 30, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. 31. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Berhenti dulu Bapak Ibu. Begitu dia berkata, bilur-bilurku menyembuhkan kamu, sudah terjadi kesembuhan seperti yang dikatakannya. Terima itu semua, katakan amin Bapak Ibu. Dia yang kaya dijadikan miskin supaya oleh kemiskinannya kita diperkaya. Dia sudah memperkatakan.
Dan murid-muridnya mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakannya. Ayat 33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapakah kamu melepaskan keledai itu? Ayat 34. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ayat 36. Dan sementara di jalan, ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Bapa dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ayat 40. Jawabnya, haleluya. Jangan kalah sama batu-batu, Bapak Ibu. Karena pujian itu harus dinaikkan kepada dia. Di mana Bapak Ibu memuji dia di setiap langkah, Bapak Ibu akan lihat mujizat demi mujizat. Satu kunci yang Tuhan anugerahkan. Karena Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberikan kamu kunci kepada Petrus di atas batu karang ini. Maut tidak menguasai. Mulai sekarang biasakan Bapak Ibu memuji dia, katakan amin. Jangan mau kalah sama batu. Di sana dikatakan mereka memuji Tuhan karena mujizat yang mereka lihat. Barangkali hari-hari ini belum Bapak Ibu melihat mujizat menurut ukuran Bapak Ibu. Karena mujizat yang lebih besar, jauh lebih besar, sangat besar itu yang Tuhan sediakan. Kalau sudah tidak tahu apa-apa yang dilakukan, puji dia. Karena sebelum Bapak Ibu minta, seperti angel dari yang kecil tadi, dia sudah selesaikan. Bulan yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama, bersyukur dalam segala hal. Naikkan pujian kepada Tuhan. Sebelum Bapak Ibu dan saya minta, dia sudah sediakan. Gunakan kehidupan ini, harus tambahin gue. Gunakan yang nomor 2, tulis boleh, insert. Gunakan kehidupan ini sebagai perjalanan ibadah. Katakan amin. Waktu bangsa Mesir ini dikeluarkan, Tuhan sudah katakan, biarkan bangsaku pergi untuk ibadah. Gunakan kehidupan ini sebagai perjalanan ibadah. Segalanya ditambahkan. Jangan fokus perjalanan ke rumah sakit kontrol. Misalnya, gunakan perjalanan cari customer, cari kerja, jagain tempat kerja. Gunakan kehidupan ini sebagai perjalanan ibadah dan penyembahan kepada Tuhan sepanjang hari. Dan setiap langkah kaki serta setiap helaan nafas kita. Karena Tuhan katakan biarlah setiap nafas memuji Tuhan. Bahasa lainnya biarlah setiap makhluk, biarlah segala yang bernafas. Terjemahan lainnya Bapak Ibu, biarlah segala nafas memuji dia. Ubah sekarang mindsetnya Bapak Ibu. Ke tempat Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu sedang diutus, katakan amin. Untuk menjadi berkat bagi semua orang yang Bapak Ibu saya jumpai. Dan yang terakhir, yang ketiga. Percaya Bapak Ibu, percaya. Aduh kok begini, pokoknya percaya dia sudah sediakan. Sudah lebih, sudah cukup, lebih dari cukup. Percaya pada kasihnya, kesetiaannya, penyediaannya, perlindungan dan pembelaannya. Tidak ada yang dia tidak sediakan, katakan amin.
Maka dia disebut Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan semuanya, Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Bapak Ibu. Persiapkan hati Bapak Ibu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap langkah, setiap helaan nafas, jangan gunakan yang lain kecuali memuji dan menyembah Dia. Jangan kalah sama batu-batu Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Penderitaan yang sangat, gambaran ini hanya sebagian kecil dari penderitaan yang sesungguhnya dia alami Bapak Ibu. Pada waktu film ini dibuat dan dia disalibkan, dia masih berbentuk manusia Bapak Ibu. Masih berbentuk manusia. Masih berupa manusia. Tapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, dia tidak berbentuk manusia lagi. Jangan mau sakit, katakan amin. Jangan mau miskin, katakan amin. Karena dia sudah miskin Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah kaya, katakan amin. Sudah sangat diberkati. Maksudnya punya turunan, enggak, punya lebih dari yang dibutuhkan. Ada orang punya banyak Bapak Ibu, tapi masih merasa miskin. Bapak Ibu tidak punya roh itu, katakan amin. Bapak Ibu punya roh kelimpahan, katakan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk daging-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menyempurnakan kami satu kali untuk selama-lamanya. Di atas kayu salib, Tuhan berfirman, semua sudah selesai. Semua sudah dibayar lunas. Semua sudah dipulihkan. Semua sudah disempurnakan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Bapak Ibu. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Ada 3 serangan iblis kepada bangsa Israel. Yang pertama, isi perut. Yang kedua, dia tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, dia tidak percaya akan kasih Tuhan. Jangan mau. Semua keperluan Bapak Ibu Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Jangan pernah khawatir. Amin Bapak Ibu. Bahkan sampai kekekalan. Tuhan sudah katakan tadi, ribuan keturunanmu. Bersama-sama saya angkat cawan di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah darah-Mu. Darah perjanjian yang baru, yang kekal. Artinya, seluruh perjanjian saya dengan yang bukan dengan Engkau, hari ini saya batalkan. Saya tidak izinkan dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, di dalam darah-Mu adalah hidup-Mu. Artinya, saya menerima karakter-Mu, pribadi-Mu, kuasa-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu adalah terang dalam keluarganya, katakan amin. Kalau ada keluarga yang menyakiti, Bapak Ibu memang dipanggil untuk mengasihi. Kalau ada yang melukai, Bapak Ibu memang dipanggil untuk mengampuni. Kalau ada yang tidak mengingat, memang Bapak Ibu dipanggil untuk sekali-kali, hai gimana, apa kabar? Oh, dia gak pernah hubungi saya, ya biarin aja. Enggak Bapak Ibu garam dunia. Bukan garam keluarga, bahkan garam dunia sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku semakin mengenal kasih-Mu, pribadi-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan aku, tidak pernah tidak menyediakan semua keperluanku. Tubuhku sehat, keuanganku pulih, rumah tanggaku dijaga Tuhan, dipagari, dilindungi, keluarga besar kami diselamatkan, Pulau Bali diselamatkan, Indonesia diselamatkan, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami akan menabur Tuhan dengan sukacita.
Maka kamilah orang-orang yang diberkati, yang menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat selama-lamanya. Bukan karena taburan kami, tetapi karena taburan Kristus di atas kayu salib yang telah menyerahkan semuanya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, Babel yang seperti tadi yang saya jelaskan, itu pernah kesaksiannya diteguhkan oleh ada family kami, Bapak Ibu. Dia mencoba cara lain dan mencoba melihat saya dengan caranya, melihat kita, melihat anak saya, dan mereka tidak mampu melihat. Bapak Ibu ada dalam liputan kemuliaan Tuhan. Si jahat tidak bisa, seperti dia menarik Lot masuk ke dalam rumahnya. Dan orang-orang yang mengejar dia tidak bisa melihat lagi, karena mereka matanya ditutup. Bapak Ibu, mata kita semua, saudara-saudari melihat kemuliaan Tuhan, katakan amin, setiap hari. Dan mata yang jahat dibutakan, tidak bisa melihat, karena kemuliaan Tuhan menaungi kita. Haleluya, pulanglah dengan sukacita Bapak Ibu. Diberkatilah Bapak Ibu, sampai ribuan keturunan kita, seisi rumah kita. Bapak Ibu adalah bejana-bejana Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Yang penuh kuasa, Yohanes 1 ayat 12. Kuasa Tuhan itu ada pada Bapak Ibu. Dan lidah Bapak Ibu adalah pohon kehidupan. Adalah pedang roh yang terhunus pada waktu Bapak Ibu saudara-saudari memperkatakan firman Tuhan. Tidak ada Parkinson, tidak ada insomnia, tidak ada depresi, tidak ada stres, tidak ada kekurangan, tidak ada bangkrut, tidak ada miskin, tidak ada khawatir, tidak ada cemas. Semua kemuliaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya yang dijanjikannya kepada kita yang percaya, diterima sempurna dari hari lepas hari, dari kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih besar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu kemanapun melangkah pergi, saudara-saudari dijaga, dipagari, dilindungi, dibela. Di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin.